Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang disampaikan, diumumkan bahwa sore hari ini kita insya Allah akan membahas tentang sholat sunat istisqa. Kalau saya sering mengikuti pengajian, Bu, seringkali guru saya itu membahas bab pas di posisinya. Kalau kita ngadain pengajian biasanya tematik ya Bu ya. Kalau ini nggak tematik, langsung begitu buka kitab, meneruskan kitab, buka bab istisqa pas lagi musim kemarau. Sering kali lagi musim haji, nggak disengaja memang begitu buka kita nerusin bab haji. Udah sering kali gitu, sering kali seperti itu. Itu apa ya? Ya kalau menurut saya ya luar biasa gitu. Kalau kita mah biasanya jauh-jauh hari sudah direncanakan, seperti ini kan direncanakan. Kalau itu mah langsung spontan buka bab istisqa. Nggak apa-apa karena masih berkaitan dan berhubungan dengan masalah salat ya Bu ya. Kita nggak terlalu jauh dari materi-materi sebelumnya. Nah, ini penting karena memang salat istisqa ini jarang sekali kita melakukannya karena kan sesuai dengan keadaan kan salat istisqa itu. Karena kemarau berarti sebabnya yang mendahului. Salat sunat yang sebabnya mendahului berarti kemarau gitu kan. Karena kemarau. Faslun fi sholatil istisqa. Fasal ini menjelaskan tentang sholat istisqa. Nanti barangkali ada yang mau cari sumbernya di mana, banyak sebetulnya kitabnya ini, tapi ini saya ambil dari kitab Tanwirul Qulub halaman 200 ya. Tanwirul Qulub halaman 200. Barangkali ada yang mau, ini sumbernya dari mana? Oh, nanti redaksinya juga macam-macam doanya, jadi nanti nggak masalah. Nah, pasal ini menjelaskan tentang sholat sunat istisqa ya. Istisqa itu artinya apa sih? Meminta siraman gitu maksudnya, meminta disiram. Nah, saya belum siram kepada Allah. Ayat talabu suqyal ibad minallahi indah hajatihim, yaitu memintanya seorang hamba ya, agar diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan seorang hamba agar Allah memberinya air ya, dengan cara disiram.
yaitu indah hajatihim, ketika mereka membutuhkannya. Kalau kita butuh, Allah menurunkan atau memberikan air ya dengan cara menurunkan hujan, maka syariat Islam mengajarkan bukan langsung terpikirkan bagaimana supaya bisa membuat hujan buatan, bukan Bu. Islam itu murah, mudah, tinggal kita bagaimana bisa melaksanakannya. Kalau melaksanakan membuat hujan buatan biayanya mahal Bu, dan itu cuma sedikit area yang terkena hujannya. Tapi kalau salat sunat istisqa ini nanti doanya juga bukan hanya daerah kita saja, tapi aman, godakon, tobakon, mujallalan, nanti doanya begitu. Menyeluruh, merata, bahkan midroron itu melimpah airnya. Nah, kalau kita butuh air kepada Allah, maka kita minta kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan salat istisqa, kecuali kalau nggak butuh. Ya, tapi nggak ada sih di dunia ini orang yang nggak butuh air. Pasti semuanya butuh. Kalau orang nggak minum, itu bisa meninggal Bu. Orang nggak makan bisa meninggal. Tapi kalau nggak punya mobil bisa meninggal nggak? Iya, ini mah sebab gitu. Tapi kenapa syukur kita terhadap air dan makanan itu tidak lebih dibandingkan dengan kita punya mobil? Harusnya ketika kita hari ini masih diberi makan, diberi minum oleh Allah, diberi air oleh Allah, syukurnya itu harus lebih dibandingkan hanya sekedar dapat mobil saja gitu. Kalau nggak punya mobil kan nggak mati lah gitu. Tapi kalau nggak makan mati. Kayak kemarin Pak Ian nge-share itu video. Kalau kamu dikasih uang 1 miliar katanya, kamu gimana kira-kira? Wah, saya akan sangat bahagia, saya bersyukur, saya akan sujud-sujud. Tapi gini, kamu besok nggak ada katanya. Kamu besok mati gimana? Nggak jadi katanya. Nggak jadi katanya. Tapi kenapa kamu dapat 1 miliar sampai sujud-sujud senang gembira, tapi dikasih hidup kamu biasa-biasa aja? Karena hidupnya hampir berapa puluh tahun gitu kan. Jadi kita nggak merasakan bahwa hidup itu sebuah nikmat yang lebih berharga dari apa yang ada di luar kita. Ya Bu ya. Gitu. Maka masih hidup itu luar biasa gitu. Wahya sunnatun muakkadatun. Ya. Salat sunat istisqa itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dikukuhkan, jangan ditinggalkan ketika kita perlu air, ya, membutuhkan Allah menurunkan air, menurunkan hujan, maka melaksanakannya sunat muakkad, jangan ditinggalkan. Indal hajati, ketika kita membutuhkannya, minin kita ilmatori, ketika hujan tidak lama turun. Lami pisan hujan teh turun-turun sepos air ya, entah hujan. Au aini ma'in, atau sumber air di sumber-sumber sumur kita itu berkurang. Ya Bu ya. Karena ini mah enak katanya kan ketor ngabor, enggak enak. Enggak, justru sekarang susah pilihannya. Ngebor dalam, ngambil airnya agak ke bawah, airnya jernih tapi sedikit. Ngambil air di atas, airnya banyak tapi kualitasnya agak kurang bagus dibandingkan dengan yang ngambil di bawah. Kenapa? Karena pilihannya sulit. Ngambil terlalu bawah sedikit jernih, jernih tapi sedikit. Kalau ngambil di atas banyak, kualitasnya otomatis agak kurang bagus gitu. Jadi pilihannya susah. Ngebor itu. Nah, jadi ketika hujan lama tidak turun, kemudian mata air juga sudah mulai mengering, ya, maka sunnah kita melaksanakan sholat sunat istisqa. Malam yakmur bihal imam, kalau imam tidak memerintah, hukumnya sunat muakkad. Kalau kita punya pemimpin sudah tidak menginstruksikan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan sholat sunat istisqa, maka melaksanakannya secara kolektif di lokasi, di daerah, di perumahan misalnya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ilah katanya,
wajabat, wa illa wajabat. Kalau diperintah, kalau diinstruksikan, misalnya lurah Cisarantan Wetan menginstruksikan atau apa, ya lurah gitu ya, atau yang berhubungan lah ya, memberikan pengumuman kepada seluruh warga Cisarantan Wetan agar pada hari anu melaksanakan sholat istisqa di tempatnya masing-masing gitu kan, maka ini menjadi wajib hukumnya karena mengikuti perintah instruksi pemimpin. Ati Allah wa atir rasul wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, kemudian ulil amri pemimpin. Ya upami miwarang anu saya mah nya kena diikuti. Bahkan wajib. Kemudian fayuhrimu, orang melakukan takbiratul ihram biha ketika melakukan istisqa biniatis salatil istisqa. Jadi niat salat istisqa itu ketika takbiratul ihram. Usolli sunnatal istisqai rakaataini lillahi ta'ala. Gitu. Itu mah sebelum sholat ya. Jadi ketika takbiratul ihram saya niat sholat istisqa 2 rakaat gitu. Nah, wa yadkhulu waqtuha lil munfaridi bi iradati fi'liha. Masuk waktunya melaksanakan ibadah salat istisqa itu, salat sunat istisqa itu bagi orang yang melaksanakannya sendiri ketika ingin aja melakukannya. Kapan aja. Misalnya di Geraha Pesona nggak ada yang melakukan, udah saya sendiri aja ngelaksanain salat sunat istisqanya bersama keluarga misalnya. Ya, atau sendiri pun nggak masalah. Kapan saja mau melaksanakannya maka boleh gitu ya, mau malam mau siang mau kapan aja boleh istisqa itu. Nah, walil jamaati bijtima'i ghalibihim. Nah, kalau untuk yang berjamaah yaitu setelah berkumpulnya kebanyakan orang. Kalau sudah kumpul semuanya maka langsung dilaksanakan sholat sunat istisqa secara berjamaah. Wa ya'muru sultan aw naibuhu bisyami arba'ati ayamin. Nah, ini jarang dijelaskan. Maka memerintah katanya pemimpin itu atau penggantinya pemimpin, wakilnya pemimpin sebelum melaksanakan sholat istisqa yaitu melaksanakan puasa selama 4 hari. Melaksanakan puasa selama 4 hari mutatabi'atin secara terus-menerus, sunatu. Puasa dulu. Baru hari keempat ketika kita masih puasa, pas hari terakhir kita masih dalam keadaan puasa, gitu. Biasa sunat aja, ya puasa sunat, puasa mutlak aja gitu, puasa mutlak aja. Sunat namanya juga bu, puasa sunat. Nah, karena perintahnya seorang pemimpin melaksanakan puasanya jadi wajib bu, gitu. Kalau diinstruksikan oleh seorang pemimpin yang tadinya sunat karena wajib mengikuti perintahnya seorang pemimpin, maka wajib puasanya, jadi wajib. Seperti tadi juga kan, salat sunat istisqa karena diinstruksikan maka menjadi wajib. Taatnya ke seorang rakyat warga ya kepada pemimpinnya. Puasa 4 hari secara terus menerus. Kemudian juga bukan hanya melaksanakan puasa, kemudian wayak murhum bit taubati, yaitu memerintahkan kepada masyarakat untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Ya, untuk banyak melaksanakan taubat kepada Allah. Was sadaqah, kemudian melaksanakan memperbanyak sedekah. Kemudian apa? Waradul madzalim. Kalau kita pernah berbuat zalim kepada siapa, ya kepada seseorang atau kepada siapapun, kita segera meminta maaf. Ya karena taubat itu bukan hanya hubungannya dengan Allah, tetapi juga dengan manusia. Maksudnya apa sih? Ya supaya mustajab kan gitu kan? Doa itu, permohonan kita kepada Allah akan mustajab, akan diijabah oleh Allah ketika kita bersih. Ya Bu ya.
salah satu syarat doa itu diijabah oleh Allah yaitu kita bersih dari dosa. Nah, caranya bagaimana? Puasa, bertaubat, bersedekah, minta maaf. Nah, setelah itu wa yamuruhum bil khuruji ila sahra'i. Kemudian setelah itu pas hari keempatnya ya, si pemimpin itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk keluar ke lapangan. Ya, ke lapangan terbuka gitu kan. Fil yaumir rabi, di hari yang keempat, berarti masih dalam keadaan puasa hari keempat tuh. Jadi melaksanakan istisqa, salat istisqanya itu masih dalam keadaan berpuasa. Gimana kalau nggak puasa? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak puasa juga. Cuman bagusnya gitu, supaya langsung cespleng begitu khutbah selesai langsung ngegebret hujan. Orang zaman dulu gitu Bu. Jadi begitu salat istisqa selesai, khutbah dilaksanakan, hujannya nggak lama turun langsung. Mustajab. Bahkan ketika khutbah juga langsung hujan, itu langsung hujan. Nah, di hari kelima memerintahkan seseorang pemimpin, hari keempat memerintah si pemimpin itu untuk keluar menuju lapangan. Dengan kondisi seperti apa? Yaitu bisya bin khalqatin, yaitu dengan pakaian yang paling jelek lah, yang paling kita nggak suka, yang sudah masuk ke lapisan keberapa gitu kan, nah, dipakai. Tujuannya apa? Bit tadarru, supaya semakin membuat suasana semakin kita merasa rendah di hadapan Allah. Ya. Supaya kita memperlihatkan bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah gitu. Soalnya nanti orang itu semuanya urotan akan telanjang bulat nanti itu di di padang mahsyar itu telanjang bulat nanti itu. Ini kita masih mending masih pakai pakaian butut, pakaian yang sederhana. Wayahrujuna, terus keluar dari, kemudian bukan hanya orang-orang yang tadi yang orang-orang pada umumnya, juga bawa wa minum as-sibyan, anak-anak bawa Bu. Kalau punya bayi bawa gendong Bu, ke lapangan bawa. Ya, anak-anak bawa juga semuanya. Wasyuyuh, kakek-kakek bawa. Semua usia bawa. Kenapa? Semuanya membutuhkan air. Ya, supaya jadi saksi di hadapan Allah, itu ini ada makhluk Allah yang sedang membutuhkan air, menderita, nggak ada air gitu kan. Kemudian bukan hanya kakek-kakek, siapa lagi Bu? Wal ajaizi, nenek-nenek juga sama bawa. Wal ajaizu bawa. Bahkan di sini wal bahaimu, hewan ternak. Kalau ada yang punya ternak, ya sapi, domba gitu kan. Mereka ayam ya perkutut. Mereka berteriak sama. Ya, hewan ternak juga butuh air, menderita kalau nggak ada minum, nggak ada air gitu kan. Bawa. Kayaknya belum pernah di sini. Ya, wa yusallil imam bihim aw naibuhu, kemudian si imamnya itu sholat bersama masyarakat ya. Ini luar biasa, pemimpinnya ya ulama gitu ya. Jadi pemimpinnya ulama ya pemimpin ya ulama. Jadi imam kemudian jadi khotib. Nah, ideal berarti ya. Atau penggantinya boleh diganti kalau imam si pemimpinnya nggak bisa diganti yang sama yang lain. Yaitu sholat rakaataini, 2 rakaat, ka sholatil idaini, seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sama 2 rakaat. Gak banyak. Fi kaifiyatiha, di dalam tata caranya salat Idul Adha dan salat Idul Fitri, minal iftitahi wa takbiri, dalam hal ketika membukanya dan ketika takbirnya. Ya.
Berarti di rakaat pertama setelah takbiratul ihram kemudian melaksanakan takbir sebanyak berapa, Bu? 7. Ya. Berarti setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, bacanya sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali yang pertama. Kemudian setelah itu membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, yang utama yaitu membaca suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi, gitu ya, al-ayah sampai terakhir. Kemudian rakaat yang kedua setelah takbir intiqal, setelah perpindahan dari takbir intiqal, yaitu membaca takbir sebanyak 5. Di antara takbir yang 5 itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca Fatihah, baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka. Ya seperti Jumat berarti ini mah ya. Al-A'la Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian setelah salam, kemudian melaksanakan khutbah sunat. Jadi setelah melaksanakan sholat sunat istisqa, kemudian melaksanakan khutbah. Nah, tata cara khutbah sama persis dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi yang biasanya baca takbir 9 kali di khutbah yang pertama, kemudian di khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali, maka diganti. Kalau di khutbah istisqa, ya, bacaannya bukan takbir tetapi istighfar. Tuh ya. Bacanya istighfar. Kalau sedang melaksanakan khutbah istisqa, bacanya bukan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bukan. Tetapi baca istighfar. Istighfarnya boleh astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sampai selesai bacaan khutbahnya. Ada tausiah sedikit. Yang paling utama membaca istighfarnya seperti ini. Kalau mau yang utama, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 9 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau boleh bacanya gini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh 9 kali. Kemudian khutbah yang kedua, bacaannya baca istighfar sebanyak berapa kali? 7 kali. Ya Bu ya. Kalau sholat mah yang pertama 7, yang kedua 5. Kalau khutbah mah yang pertama berapa? 9 istighfar. Kemudian khutbah yang kedua 7 istighfarnya. Nah, kemudian wayan'u fil khutbatil ula jahron katanya. Kemudian si khotib setelah melaksanakan rukun khutbah itu ada berapa Bu? Ada 5 ya. Pertama membaca hamdalah, ya. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga membaca Al-Quran, ya. Yang keempat wasiat wasiat takwa. Yang kelima, ya, di khutbah yang kedua yaitu ditambah gitu, mendoakan muslimin muslimah. Ya. Jadi 5 dibagi 2 berapa Bu? 4. Ya. 4 di khutbah yang pertama rukunnya itu yaitu apa aja? Hamdalah, sholawat, baca Quran, kemudian wasiat bitakwa. Khutbah yang kedua hamdalah, sholawat, wasiat bitakwa, membaca doa. Jadi 5 bagi 2, jadi 4. Di khutbah yang pertama 4 rukunnya, di khutbah yang kedua 4. Nah gitu. Hamdalah, sholawat, baca Quran, wasiat bitakwa.
wasiat bitaqwa. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kita kan bisa, boleh gitu. Ittaqullah mastata'tum, boleh gitu. Ya, di khutbah yang kedua rukunnya pertama hamdalah, kedua membaca sholawat, ketiga wasiat bitaqwa, yang keempat berdoa untuk muslimin muslimat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Seputar itu doanya. Nah, di khutbah yang pertama si khatib itu sunnah mengeraskan doanya. Ya, sunnah mengeraskan doanya. Doanya gini Bu, saya nggak hafal. Allahumma skina goithan mugithan hani'an mari'an mari'an sahan amman qadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin. Allahumma sqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wa danki ma la nashku illa ilaika. Allahumma ambit lana zar'a wa adirra lana dar'a wa anzil alaina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Kayaknya gitu Bu. Hafal Bu, ada yang hafal Bu? Saya juga nggak hafal Bu, tenang aja Bu. Ini yang pernah khatib. Nah, artinya apa? Allahumma ya Allah isqina, semoga Engkau memberikan siraman kepada kami semua. Ghaithan, air hujan, memberikan siram, menyirami kepada kami semua. Ghaithan dengan air hujan. Tapi yang bagaimana? Mugithan, yang memberikan pertolongan, yang membantu, yang bermanfaat. Ya, mugithan itu yang membantu orang-orang yang memerlukan. Hani'an, yang menyenangkan, ya, menyejukkan. Jadi kalau turun hujan tuh pertama membantu, menolong, kemudian juga menyegarkan, menyejukkan, ya, menyejukkan. Marian, apa marian itu? Marian itu deras hujannya, ya, deras. Kemudian marian, menjadikan air hujan itu menjadi subur, menjadi sebab kesuburan. Mari'an. Makanya ada bahasa tahniah. Tahniah itu kan, tahniah itu artinya apa Bu? Kalau kita tahniah itu merasa senang, ikut senang kan. Kalau merasa bela sungkawa apa namanya? Takziah. Nah, ini hani'an dari kata tahniah gitu kan. Bergembira, senang. Kemudian sahan juga ada yang mengatakan artinya deras juga sama. Ada yang mengatakan sahan itu tawar airnya. Jadi kita minta kepada Allah itu air hujan, tapi jangan air hujan asam. Soalnya kalau air hujan asam gak bisa dikonsumsi Bu. Diminum berbahaya, turun ke tanaman juga jadi mati tanamannya, turun ke tanah jadi keresam, tandus, gak subur. Ya, airnya pengen air yang tawar aja, yang bisa dipakai gitu kan. Nah, kemudian aman, menyeluruh hujannya itu bukan hanya di Cisaranten aja, pokoknya orang-orang yang nggak terkena hujan, yang sudah lama kemarau, semuanya juga terkena. Dengan salat sunat istisqa ini, kita juga bukan mendoakan diri kita, semua orang yang membutuhkan air semuanya mudah-mudahan diberikan juga oleh Allah. Aman. Godakon, apa godakon itu? Ya menyeluruh, sama artinya menyeluruh gitu ya.
merata, godakon itu merata. Kemudian apa, mutobakon juga sama, hampir sama maknanya, meliputi, ya. Menyebar. Godakon itu artinya menyebar. Mujallalan dan mujalalan itu ya sama sih, hampir sama artinya tuh, ya merata gitu ya, menyeluruh gitu, sama. Daiman selama-lamanya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ya sebelum hari kiamat terus aja kita dikasih hujan oleh Allah, itu kita mintanya gitu. Allahumma skina goizan mugizan hanian marian sahan aman godakon tobakon mujallalan daiman ila yaumiddin. Kemudian doa yang selanjutnya, Allahumma skina, ya Allah semoga engkau menyirami kami semua al-ghaitha dengan air hujan, wala taj'alna, dan jangan kau jadikan kami semua minal qanitin, termasuk orang-orang yang suka berputus asa. Ya, hujan gak turun-turun ya, panen gagal, harga anjlok turun ya, sampai tomat dibuang-buang, dialungkan daripada dijual, dipicen. Kan itu frustasi itu. Aral itu dosa, Bu. Dosa, aral itu dosa. Nggak boleh keadaan itu menyebabkan kita menjadi putus asa, nggak boleh. Saat hujan nggak boleh putus asa ketika terjadi banjir atau ketika sesuatu hujan itu tidak diinginkan oleh kita. Atau kemarau juga jangan menjadikan kita frustasi karena kita selalu bergantung terhadap hujan. Gak boleh menjadi orang yang putus harapan kepada Allah. Ya. Maka cuaca itu bukan hakikatnya rezeki seseorang, bukan sebenarnya. Rezeki seseorang itu bukan karena cuaca, bukan. Ya, saya ngalamin sendiri bahwa nggak setiap kemarau ngebor gitu ya. Bahkan musim hujan ada juga yang perlu air gitu kan. Berarti bukan hakikatnya cuaca, bukan. Ada seorang pedagang es gitu ya, teng lagi hujan, Bu, teng. Saya tapakuri sih ya. Anaonan si mang tehnya keur hujan nyadakeun eta lonceng gitu kan, mulai meuli. Tapi saya pikir moal Allah mau mal gitu. Allah mah nggak akan gitu, nggak akan salah ngasih rizki. Jangan-jangan ada ibu-ibu sedang nyiram lagi pengen es kan gitu. Bahkan ada yang ngeborong gitu ya, gitu, dibagi-bagikan sama anak-anak. Pokoknya segala sesuatu itu sandarannya bukan kepada selain Allah gitu intinya. Semuanya harus kepada Allah. Ya. Jadi kalau mau jadi apapun, imannya harus kuat. Jadi petani sandarannya harus kepada Allah. Jadi kalau dari mulai menanam bismillah, memeliharanya kemudian sampai panen, yang diingatnya bukan karena kerja kerasnya dia, tetapi karena pertolongan Allah. Jadi ketika yang diinginkan tidak sesuai ya dengan harapan, dengan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, maka ingatnya kepada Allah. Ya, bukan menyalahkan usaha yang telah dilakukan, karena usahanya seorang petani walaupun secara dohir tidak menghasilkan panen yang diinginkan, itu sebetulnya sudah menjadi amal kebaikan di sisi Allah ketika ridho menerima ketetapan dari Allah, yaitu tidak panen. Maka ulama itu sampai menyebutkan pekerja yang paling mulia itu, ini mah sebagian ulama mengatakan, sebetulnya apa aja juga mulia ya. Petani, kenapa? Petani itu menyerahkan dirinya kepada Allah itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Sok ibu gimana? Sekarang menanam, kan nggak tahu ini bakal panen atau enggak. Gambling kan? Gambling. Kadang-kadang prediksi kita tidak sesuai dengan ketetapan Allah, takdir Allah. Semuanya sudah dilakukan, mulai menanam tanggal sekian, pupuk, kemudian siram, membersihkan rumput-rumput yang mengganggu gitu, sekian bulan atau sekian tahun, periode tertentu panen, ternyata gagal. Ya. Nah,
Siapapun sebetulnya sebelum menjadi mempunyai profesi apapun yang dikuatkan harus iman dulu. Supaya apa? Supaya nanti apapun yang terjadi sudah yakin semuanya ketetapan Allah, nggak akan frustasi. Nah, ketika hujan tidak turun, kita nggak boleh frustasi, harus tetap bersandarnya kepada Allah. Allah yang memberikan hujan. Ya. Yang ngarasula amek-amekan di pasian hujan terus berkomentar keluh kesah di pasian halodo, oke sami keluh kesah mana tuh no. Orang teh hayang mana tuh. Hayang mana. Nah, gitu kan. Itu teh nyata itu teh. Nyata. Nah, kita harus gitu. Nggak boleh putus asa. Orang beriman itu nggak boleh putus asa, nggak boleh. Gimana Bu? Iya. Jangan umat Islam, orang yang beriman itu harus apa? Harus siap dengan apapun gitu, dengan ketetapan apapun yang dia terima dari Allah. Nah, kemudian doanya Allahumma ya Allah, inna bil ibadi, sesungguhnya bagi hamba-hambamu katanya, wal biladi, dan negara negeri-negeri atau tempat-tempat yang lain, minal jahdi, dalam keadaan sulit. Ini curhat gitu. Orang-orang di sana, kemudian tempat-tempat di anu, semuanya sedang mengalami kesulitan karena tidak turun hujan. Wal jum'i, kelaparan, bahkan akibat hujan ini karena nggak gagal panen paceklik, jadi terjadi kelaparan ya, terjadi kelaparan. Wadonki, kemudian jadi krisis ekonomi. Donki itu kesempitan ya, dari krisis ekonomi. Mala nasku illa ilaika, tidak ada satu orang pun yang tidak ada satu pun yang aku mengadu kecuali hanya kepada Engkau. Gitu. Tidak ada tempat aku mengadu kecuali hanya kepada Engkau. Saya minta tolong ke orang yang jago buat bikin hujan buatan juga gagal terus. Kepada dukun apalagi nggak berhasil. Jangan pada dukun. Kecuali kita curhatnya, mengadunya kepada siapa? Hanya kepada Allah, minta hujan itu. Ya, sulitan, paceklik, panen gagal, krisis ekonomi, kepada Allah. Kita suka gitu nggak Bu? Sesuatu semuanya kepada Allah. Suka nggak? Harus, Bu. Harus. Dan itu mah tersembunyi. Tapi tersembunyi, tapi kekuatannya sangat luar biasa, dahsyat itu. Kekuatan hatinya seseorang kepada Allah, sandarannya kepada Allah, ya nggak terlihat, tapi kekuatannya dahsyat. Di saat orang lain terjatuh, dia tetap kuat berdiri. So, perhatikan sama Ibu. Kalau orang imannya kuat, yang ada di dalam hatinya, ketika orang lain jatuh, sandarannya bukan kepada Allah, kita tetap kepada Allah, kita kuat. Cobain. Luar biasa ya, ketergantungan kita kepada Allah itu harus sangat gitu, harus kuat menyandarnya kepada Allah itu. Orang bersandar kepada kekayaan, ya kekayaan itu ada batasnya. Kekayaannya hilang ya langsung ambruk kita itu. Bersandar kepada seorang yang kita hormati, kita andalkan, misalnya jenderal atau siapalah, presiden misalnya, presidennya ganti ya sudah hilang sandarannya. Sandarannya kepada jabatannya hilang ya sudah selesai sandarannya. Tapi kalau sandaran kepada Allah mah kekayaan ya, wah ada di Allah, jabatan di Allah ada, kekuatan ada pada Allah semuanya. Ya, tidak ada yang aku menjadi tempat mengadu kami semua kecuali Engkau ya Allah. Gitu. Kemudian doanya dilanjutkan, Allahumma ya Allah, anbit, tumbuhkanlah lana bagi kami azar'a, tanaman, pohon-pohonan, semoga
disuburkan kembali, ditumbuhkan kembali. Wa adirra lana ad-dar'a, kemudian deraskanlah untuk kami semua air susu hewan-hewan ternak kami. Ya, sebetulnya mah bukan hanya hewan ya, pokoknya mah menjadi keberkahan aja bagi semuanya gitu. Wa anzil alaina, semoga engkau menurunkan kepada kami semua min barakatis sama, dari kebaikan langit. Barokahnya langit. Langit itu yaitu barokahnya apa? Menurunkan hujan. Kalau langit sudah menurunkan hujan, itu sebagai kebaikan dari Allah yang diturunkan dari langit. Wa ambit lana mim barakatil ardi, semoga engkau ya Allah menumbuhkan bagi kami semua mim barakatil ardi, yaitu dari keberkahan bumi, yaitu tadi tumbuh-tumbuhan jadi subur, panen, kemudian hewan-hewan juga jadi sehat, kemudian menghasilkan susu yang berlimpah, barokah bumi. Ya, barokah bumi itu nggak musyrik kita mengatakan barokah bumi, bukan ya. Barokah langit, barokah bumi itu bahasa itu bukan bahasa musyrik. Ya kan ada yang mengatakan sini barokahnya kiai. Barokahnya orang soleh gitu kan. Maksudnya ya itu barokah Allah gitu yang diturunkan kepada sesuatu. Itu barokah Allah, maksudnya barokah Allah, cuman bahasa aja. Barokah langit, barokah bumi. Nah, kemudian apa lagi? Wakshif, ya Allah, semoga engkau menghilangkan anna, dari kami semua, minal balai, dari musibah-musibah, ma la yakshifuhu ghairuka, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah tersebut kecuali engkau. Nah, kalau kemarau terlalu lama kan menjadi musibah. Nah, yang bisa menghilangkan musibah kemarau itu hanya Allah, bukan yang lain. Allah gitu yang menghilangkan musibah itu. Gara-gara nggak hujan jadi ngerembet kemana-mana, jadi kesulitan, jadi paceklik, jadi krisis ekonomi. Tuh, gara-gara nggak turun hujan. Allahumma ya Allah, ujungnya gini. Inna, sesungguhnya kami, nastagfiruka, memohon ampun kami kepadamu, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, keadaanmu, ghaffaro, yang banyak mengampuni dosa. Setelah kita memohon ampun, fa'arsil ya Allah, semoga engkau mengutus as-samaa, langit, alaina, kepadaku, midraron, hujan yang melimpah. Midraron itu hujan yang melimpah. Semoga engkau memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan yang lebat, yang melimpah ruah gitu. Iri tadi minyak kami gaduh putra teh nu kagenep putrana Muhammad Rizki Midraro. Artosna teh naon Bu? Muhammad, rizkinya yang melimpah. Midraro teh melimpah artinya teh. Ya, melimpah ruah gitu. Tapi jangan pakai dod, ini artinya beda, pakai dod. Dipakai dal, midroron gitu. Nah ini ada tambahannya. Wa yusannu lil khatibi ayastakbila al qiblata ba'da mudiyis sulusil khutbati tsaniyati wa yuhawwilu ridaahu. Nah gini. Khatib teh kan Bu menghadap ke sana ya Bu ya. Menghadap ke mana? Ke timur kan. Kalau khatib mah kan ini Ibu ke kiblat, ini saya khatibnya kan ke timur kan ngadepnya. Di khutbah yang kedua sebelum terakhir gitu kan. Nah posisi itu dari awal sudah gini, pakai selendang gini. Pakai selendang udah gini Bu. Dari awal tuh sunatnya gini, pakai gini. Pakai sorban gini, selendang sorban gini. Nah begitu mau selesai khutbah yang kedua sebelum doa, ini tangannya gini. Ya, gini. Kan tadi gini yang di sebelah kanan. Nah, kayak kumaha itu. Gini gini. Oh, ini. Ini simbol memindahkan cuaca, Bu, merubah cuaca. Ini sunatnya gini. Makmum juga dari rumah sudah bawa ini semuanya. Iya, bawa sorban. Sunat itu. Ini caranya kebalik ini. Nah gini terusnya. Nah gini.
Ya, gitu. Supaya enakeun lah intinya, enakeun lah gitu. Nah gini Bu, nah ini Bu dipindahin ini, gitu. Nah gitu. Yang di atas di bawah, yang di bawah jadi di atas gitu. Jadi gini, ini simbol memindahkan cuaca, merubah cuaca. Ibu juga susah. Semuanya Bu. Kan lagi mendengarkan khutbah. Sebelum selesai khutbah yang kedua, itu si makmum juga ikut imam. Ngikutin. Kalau susah-susah mah ada gini aja lah, langsung giniin aja gitu aja. Kalau susah-susah mah. Tidak apa, gitu aja. Nah gini Bu, gini aja. Tapi banyak kan soalnya. Gitu aja. Gitu ya. Bisa Bu? Nah itu kan jarang dipraktekin yang gitu. Nah kemudian lagi, bagaimana kalau imamnya nggak melakukan itu? Makmumnya nggak usah, nggak sunat. Ya kalau khotibnya nggak melakukan tadi memakai selendang ini sorban, nggak usah, makmumnya nggak usah, udah nggak usah ngikuti, nggak usah melaksanakan. Gitu. Nah kemudian bagaimana katanya setelah selesai khutbah langsung hujan. Wah luar biasa nih, mustajab nih. Doanya tajam nih. Maka katanya wa yusannu likulli wahidin ayabriza li awali matorisana. Kemudian sunat katanya bagi setiap orang yaitu memperlihatkan kegembiraannya ketika datang hujan ya, dan membuka badannya, tapi bukan membuka aurat. Ya, membuka aurat. Jadi ketika hujan yang pertama sunat Bu, ibu hujan-hujanan itu. Tujuannya apa coba? Liyusibahu, supaya hujannya kena ke badannya, yaitu tabarrukan bihi, mengalap berkah kebaikan dari Allah dengan air hujan itu. Tabarrukan. Bahkan orang yang susah punya anak ya, suka hujan-hujanan gitu. Pakai baju aja lah, nggak usah dibuligir. Pakai baju aja. Itu tanda kita gembira, Allah telah memberikan apa yang kita inginkan. Ya, buka gitu ya seperlunya bukanya gitu kan, hujan-hujanan, hujan yang pertama itu nikmat dari Allah, nggak akan sakit, namanya juga berkah, namanya juga. Ya. Nah, tapi dulu mah memang melaksanakan Bu, waktu kecil mah asli itu teh hujan-hujanan teh, udah lama nggak hujan, begitu ada hujan yang pertama langsung lari. langsung diam di drainase yang di atas gitu, nanti meluncur. itu saya dulu waktu kecil. Ya. Nah kemudian katanya wayaktasilu ayatawaddau idza salal wadi. Kemudian bahkan katanya kalau airnya sudah mulai hujannya sudah mulai lebat sehingga selokan sungai-sungai itu mulai penuh airnya, dan sungainya juga udah biasa dipakai mandi, dipakai wudhu, sunat mandi di situ katanya, dan wudhu di situ. Ya kalau sekarang mah banyak limbah Bu. Berarti kita mah hujan-hujanan aja, kecuali kalau di kampung mungkin masih ada yang jernih seperti di Lewo gitu ya, di Garut gitu, wah masih indah gitu, masih enak mandi juga. Nah, itu sunat. Kemudian apa? Kan biasanya kalau hujan itu suka ada aksesorisnya lah ya. Ada geledek, ada kilat ya Bu ya. Kalau hujan itu kan ada geledek, ada kilat. Kita cuma nanya, cuma gitu doang apa ada sunahnya? Ada sunahnya. Kalau ada geledek, biasanya kita baca apa? Astagfirullah, Allahu Akbar. Tasbih, bacanya tasbih Bu. Ya subhanallah, tapi ini doanya gini. Kalau ada geledek berbunyi gluduk gitu kan, suaranya mengagetkan ya. Maka sunat ketika ada geledek dan kilat menyambar,
maka kita sunatnya membaca tasbih. Cuma tasbihnya berbeda. Kalau geledek tasbihnya gini. Bi ayyakula inda ra'di, maka kamu membaca ketika ada geledek, yaitu subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhanallah. Nah, subhanallah aja lah, cukup lah. Tapi ini coba artinya Bu, lihat Bu. Artinya ya, Maha suci Allah yang telah bertasbih, geledek dan memuji kepadanya, dan juga para malaikat karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita mendengar geledek, yang kita takutin geledek apa Allah? Geledeknya. Yang ditakutinya bukan geledeknya, tapi takutnya kepada Allah. Seperti geledek takut kepada Allah. Malaikat juga takut kepada Allah. Bukan takut kepada geledeknya, tapi takutnya kepada Allah. Nah, yang menjadikan adanya geledek itu bukan siapa-siapa, tapi Allah. Langsung emot subhanallah gitu. Emotnya langsung ke Allah gitu. Orang mau kalau direkam. Ini rada beda cenah geledek nu ayeuna mah siga hitut. Beda ya. Geledek model ayeuna rada siga hitut suara. Beda sering kan hitut si bapana. Aduh. Kemudian ketika melihat kilat, wah gitu kan, gitu. Wah, kilat itu luar biasa Bu, kekuatan listriknya itu mengalahkan listrik PLN. Ada seorang petani sedang di tengah sawah berlima Bu, lagi ngagunduk gitu ya. Datang kilat menyala, langsung ngagelepak, meninggal dunia semuanya. Dahsyat berarti kan listriknya itu. Awang kesetrum di kabel radar aja nempel, nggak bisa copot tuh. Ini kena listrik yang tegangan tinggi dari atas, dari langit. Nah, ketika kilat menyambar, maka sama juga membaca subhanallah, yaitu bacanya subhanaman yurikumul barqa khaufaw wa tama'a. Maha suci Allah yang telah memperlihatkan kepadamu terhadap kilat ini yang dia takut dan bersandarnya hanya kepada Allah. Kilat itu takut kepada Allah dan bergantungnya kepada Allah karena dia makhluk Allah. Ya, orang tua kita nggak salah ya dulu kalau ada geledek, ada kilat itu bacanya subhanallah. Itu doanya benar, orang tua teh ngajarinnya dulu, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar juga nggak salah, cuman nggak tepat. Ya. Dan ibu nggak bagus katanya melihat kilat itu, jangan dilihat kilat itu katanya, merusak mata. Kilat itu jangan dilihat. Kemudian katanya ketika hujan turun, tadi kan hujan turun kan Bu ya, tapi biasanya mah kilat dulu, geledek, baru hujan ya gitu ya, urutannya itu. Ya kadang-kadang bareng sama hujannya. Nah gimana kalau misalnya hujannya turun? Ya pertama geledek, kilat, geledek, baru hujan gitu. Nah ketika hujan juga, ya kita juga berdoa. Ya doanya yang biasa apa Bu? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hujan yang memberikan manfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Bukan sobian ya Bu ya, awas ya. Kalau sobian itu anak artinya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan anak yang bermanfaat. Padahal mau hujan. Sayyiban nafi'an. Oh banyak ya tulisannya. Sayyiban nafi'an. Nah, sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hujan yang bermanfaat. Nah, kan nggak gitu aja aksesorisnya, bukan hanya tadi geledek, petir, kemudian hujan.
Di situ juga ada apa, Bu? Kalau hujan biasanya suka ada apa, Bu? Ada angin. Nah, gimana sih kalau ada angin doanya gimana, Bu? Ada. Jadi kalau ada anginnya, supaya anginnya angin yang biasa yang nggak berbahaya, kita berdoanya gini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu khairoha, kebaikan angin. Tuh, kita minta angin itu supaya baik, supaya bermanfaat, supaya nggak mencelakakan kita. Wa khairoma fiha, dan kebaikan apa-apa saja yang ada di dalam angin. Pokoknya semuanya baik weh, pokoknya mah angin teh nggak ada buruknya. Ya. Ya, teng puting beliung, angin topan gitu kan. Angin ribut, ya. Wa khairoma, dan kebaikan perkara yang ursilat bihi, yang dibawa olehnya, ya, kebaikan apa saja yang dibawa olehnya. Ya, jangan sampai angin teh jadi ngadorot. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin dan keburukan hal-hal yang ada di dalamnya, dan keburukan-keburukan yang keburukan sesuatu yang dibawa oleh angin. Ya Allah, jadikanlah angin ini menjadi sesuatu yang menenangkan, menjadikan rileks, ya, menjadikan tenang, dan bukan menjadikan sebaliknya,